Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat channel Pink 3 yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada. Suatu ketika di Masjid Nabawi, ketika baginda Rasulullah SAW hendak naik ke atas mimbar, ketika sampai di tangga yang pertama, beliau mengucapkan amin. Lalu begitu pula sampai di tangga yang kedua, Rasulullah berkata amin. Dan seterusnya di tangga yang ketiga, baginda Rasul berkata amin. Ketika sampai di atas mimbar, biasanya Rasulullah menyampaikan mauidhah hasanah atau tausiah. Namun pada saat itu baginda tidak mengucapkan apa-apa, dan baginda turun kembali dari mimbar, sehingga membuat heran para sahabat. Dan para sahabat pun bertanya kepada baginda Rasul, "Ya Rasulullah, ketika baginda naik ke atas mimbar, kami mendengar baginda mengatakan amin, amin, amin sampai 3 kali. Sesungguhnya siapakah yang sedang berdoa ya Rasulullah?" Lalu baginda Rasul menjawab bahwa sesungguhnya yang sedang berdoa adalah malaikat Jibril, dan baginda Rasul mengaminkan. Logikanya, jika malaikat Jibril yang berdoa lalu baginda Rasul yang mengaminkan, masa iya doanya tidak dikabul? Lalu para sahabat bertanya, "Memangnya malaikat Jibril berdoa apa ya Rasulullah?" Lalu Rasulullah menjelaskan bahwa ada 3 doa malaikat Jibril pada waktu itu. Yang pertama, malaikat Jibril berdoa, "Celakalah seorang hamba yang ketika datang padanya bulan suci Ramadan, namun dia tidak mendapatkan ampunan. Bagaikan seorang tikus di lumbung padi, ketika seorang hamba, ketika seorang muslim datang bulan suci Ramadan namun tidak mendapatkan ampunan atau maghfirah pada bulan suci Ramadan. Karena seyogyanya bulan suci Ramadan adalah bulan maghfirah, bulan yang penuh rahmat, bulan ampunan, bulan yang penuh dengan kasih sayang Allah. Maka celaka seorang muslim ketika tidak mendapatkan ampunan apa-apa di bulan suci Ramadan." Niat awalnya bagus, menanyakan tetangganya, menanyakan kabar tetangga. Misalnya, "Kemana ya si A? Kok nggak pernah muncul?" Ujung-ujungnya, "Wah, si A itu ya, jangankan baca Quran di masjid, jangankan ikut guyub sama masyarakat nyapit takjil dan lain sebagainya. Tarawih aja nggak pernah kelihatan tuh." Na'udzubillah, ujung-ujungnya gibah, ngomongin orang, putus tali silaturahmi, ujung-ujungnya termasuk ke dalam orang yang celaka. Na'udzubillahi min dzalik. Doa Rasulullah, doa malaikat Jibril yang kedua ialah, celakalah seorang yang kedua orang tuanya atau salah satu orang tuanya masih hidup, namun dengan keberadaan kedua orang tuanya dia tidak masuk ke dalam surga. Karena sudah jelas dalam Al-Quran disebutkan bahwa memuliakan kedua orang tua adalah suatu kewajiban. Hormat kepada kedua orang tua, berbakti kepada orang tua, berbuat ihsan kepada kedua orang tua adalah kewajiban kita sebagai seorang anak. Kita semua belum tentu seorang orang tua sebagai orang tua, tapi kita semua pasti seorang anak. Maka dengan adanya momentum puasa ini, momentum bulan Ramadan yang sebentar lagi kita akan menyambut Idul Fitri, yuk kita pulang ke kampung halaman, yuk kita silaturahmi kepada kedua orang tua kita, agar hidup kita senantiasa berkah, agar kita mendapatkan ampunan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, lalu doa malaikat Jibril yang ketiga, celakalah seorang yang apabila disebutkan namamu ya Rasulullah, namun dia tidak bersolawat kepadamu. Kedudukan solawat, kedudukan keistimewaan bersolawat di dalam Al-Quran sudah jelas. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat atas Nabi Muhammad SAW. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu dan berikanlah salam kehadirat Nabi Muhammad SAW. Maka manfaatkanlah momentum ini untuk kita memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad SAW agar kita mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir. Jangan sampai kita menjadi seorang yang paling pelit di dunia ini. Apa itu orang yang paling pelit di dunia ini? Ialah orang-orang yang ketika disebutkan nama Nabi Muhammad SAW, namun dia tidak mengucapkan salawat ke baginda Rasul. Pemirsa channel Pink 3 yang dirahmati oleh Allah, dimanapun Anda berada. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila ada khilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.